Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Sudah lama saya tidak membuat konten ya. Baru baru kali ini saya mempunyai kesempatan lagi untuk membuat konten ya, yang pastinya masih terkait tentang ajaran agama Islam. Walaupun eh, tidak sedetil ya para ulama-ulama yang kita banggakan dan kita muliakan, insya Allah. Semoga beliau-beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita yang telah membantu kita untuk mencerdaskan kita hingga detik ini. Di sini saya ingin selalu berikhtiar mencoba untuk berpartisipasi untuk mencerdaskan saudara-saudara muslim kita yang mungkin ya, di sini kita garis bawain, mungkin belum memahami Islam itu secara utuh atau secara kafah. Tentu saya akan membahas salah satu tema dari salah satu hukum Islam di dalam hukum Islam itu sendiri, yaitu tentang riba. Saya akan membahas riba yang mungkin ini sudah cukup familiar ya, yang selalu kita dengar setiap hari. Tapi mungkin saja ya masih banyak teman-teman kita yang belum memahami riba ini secara utuh atau menyeluruh ya. Saya akan coba membantu. Tentu bahasanya itu nanti terbagi, saya akan jelaskan dari definisi bahasanya, dari definisi istilahnya, dan riba itu terbagi menjadi berapa, dan hukum-hukum riba itu sendiri nanti kita ambil dari dalil-dalil Al-Quran, surat-surat apa yang terkait tentang riba, dan juga hadis-hadis yang berkaitan tentang riba itu sendiri. Baik, untuk pertama kita bahas dari definisinya. Definisi bahasa. Definisi bahasa. Dari definisi bahasa, riba itu kalau kita artikan sama dengan artinya itu tambahan atau bertumbuh ya, tumbuh tinggi, akar katanya itu dari sini. Ini dari etimologinya ya. Terus dari definisi istilah, pemahaman riba itu sendiri. Pemahamannya adalah kurang lebih tambahan terhadap modal. Kurang lebih seperti itu ya. Atau bisa kita artikan juga tambahan dengan kriteria tertentu. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau kita berbicara tentang terminologinya dari definisi istilahnya. Terus riba itu terbagi menjadi dua. Riba terbagi menjadi dua ya teman-teman. Terbagi menjadi dua. Satu, riba hutang piutang. Kedua, riba jual beli. Nah, ini ada turunannya lagi. Ini ada turunannya lagi. Hutang piutang ini ada turunannya lagi. Ini ada turunannya lagi. Kalau untuk riba hutang piutang itu turunannya adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Jahiliyah. Terus riba qardi. Nah, kalau untuk riba jual beli itu riba fadl. Riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, pasti ada yang nanya, emang apa perbedaannya antara riba hutang piutang dan riba jual beli? Kita jelaskan satu-satu ya. Kita ambil contohnya saja langsung. Kalau riba jahiliyah, kita ambil dulu dari riba jahiliyah.
Untuk riba jahiliyah itu riba yang muncul atau terjadi karena terdapatnya pembayaran hutang yang melebihi dari hutang pokoknya. Nah, contohnya itu seperti misalnya saya membeli motor. Saya membeli motor di dealer. eh, di dalam kesepakatannya saya membayar selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya menghangsur. Nah, di dalam kesepakatan saya itu harus melunasi selama 3 tahun itu. Tetapi di dalam perjalanannya saya tidak mampu melunasi. Dan akhirnya di dalam kesepakatan saya dikenakan denda. Nah, denda karena keterlambatan atau tidak mampu membayar. Nah, itu relatif ya, ada yang dikenakan denda pembayaran 10% atau 5% tergantung dari kesepakatan. Nah, dari denda itulah yang kita sebut sekarang bunga, itulah yang disebut dengan riba jahiliyah. Itulah yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini ngerti ya. Terus kita masuk ke riba qard. Ini riba yang muncul atau terjadi karena adanya persyaratan tambahan atau kelebihan dalam pengambilan pinjaman yang terjadi pada awal perjanjian atau akad hutang itu sendiri. Akad hutang piutang itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Saya hendak meminjam uang kepada teman saya 1 juta rupiah. Dan di situ kita sudah sepakati, teman saya sepakat untuk meminjamkan 1 juta rupiah tersebut. Tetapi di situ teman saya membuat syarat ketika saya mau mengembalikan uang tersebut harus ada tambahan sebesar 10%. Dia minta dikembalikan uangnya sebesar 1.100.000. Nah, di 100.000 itulah menjadi riba qardi. Allah mengharamkan itu. Jadi tidak boleh ada kita meminjam uang itu ada tambahan. Allah mengharamkan itu. Itu contohnya. Yang semisalnya kita bisa kaitkan dengan yang semisalnya. Terus riba jual beli. Di situ terbagi dua kan, riba fadl dan riba nasiah. Kita bicara tentang riba fadl, itu adalah riba yang terjadi karena ada pertukaran barang-barang yang sejenis atau yang tidak memiliki takaran atau kadar ya, atau harga ya, takaran atau kadar atau harga yang berbeda. Nah ini, tapi itu pertukaran yang tergolong di dalam barang-barang ribawi. Mungkin teman-teman belum mengetahui barang-barang ribawi itu. Barang ribawi itu terdiri dari emas, perak, anggur, kayak kurma, 2, 3, 4, gandum, garam. Nah, inilah termasuk dalam barang-barang ribawi. Nah, sekarang kita membahas tentang riba fadl. Nah, di dalam pertukaran ini kita contohkan emas. Di dalam riba fadl ini, bila kita hendak menukarkan emas, itu tidak boleh memiliki kadar atau takaran atau harga yang berbeda. Ketika kita menukarkan dengan jenis yang sama, kita hendak menukarkan emas dengan emas. Dan di situ memiliki takaran yang berbeda, kadar yang berbeda, dan harga yang berbeda, itu diharamkan. Itu tidak boleh. Itu masuk dalam riba fadl. Jadi transaksi jual belinya haram. Kita masuk ke riba nasiah. Riba nasiah ini riba yang terjadi karena adanya penangguhan atau penahanan penerimaan atau penyerahan suatu jenis barang ribawi. Nah, ini barang ribawi ya, garis bawain dulu. Terjadinya penangguhan barang ribawi yang mana barang tersebut dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Jadi ya mungkin antara emas ditukar dengan anggur ditukar dengan kurma, nah, dibalik lah ya, gandum ditukar dengan emas, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita membeli emas dengan jumlah berat 10 gram lah, kita contohkan ya. Kita membeli emas dengan berat 10 gram di bulan ini. Namun kita hendak membayar emas tersebut di bulan depan. Apakah itu diperbolehkan? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Karena harga emas di bulan ini belum tentu sama dengan harga emas di bulan depan. Karena itu diharamkan transaksi jual beli yang seperti itu. Itulah termasuk dalam riba nasiah. Ya kurang lebih
Definisinya seperti ini, jenis-jenis ribanya, dan pemahaman arti bahasanya, dari istilahnya, dan juga jenis barang ribawi. Setelah saya sebutkan di sini, mungkin ada salah-salah sedikit, saya mohon maaf. Nanti kita masuk ke hukumnya ya. Kita bicara tentang hukumnya. Dalil-dalilnya yang dimana kita bisa menemukan surat-surat ayat-ayat yang terkait dengan riba itu sendiri.